Gereja Bethel Indonesia adalah salah satu gereja di Indonesia yang sedang berkembang dengan pesat. Di tengah perkembangannya itu, ada fakta menarik, yaitu adanya pemandangan gereja-gereja lokal besar yang memiliki banyak cabang dan ranting, bagaikan sinode di dalam sinode, tanda kutip. Seorang tokoh gereja yang karir organisasinya di lingkungan Gereja Bethel Indonesia dimulai dari seorang gembala jemaat, kemudian menjadi sekretaris umum dan ketua umum Badan Pengurus Harian, sekarang disebut Badan Pengurus Pusat, yaitu Pendeta Jabarlin Marbun. Ya, pertama memang sekarang ini saya lihat kan GW ini sudah ada rentang yang sangat jauh antara gereja besar dengan gereja kecil, lalu antara otonom yang single church dengan otonom tetapi keluarga besar. Ini tentu rentangannya sangat sangat panjang, jaraknya sangat jauh, sehingga kalau mereka berhadapan di lapangan itu maka terjadi tanda kutip nih ya, pertarungan yang tak seimbang antara gajah dengan pelanduk, begitulah kira-kira. Ini kan di lapangan karena gini, kita mesti lihat GW ini, satu sisi kan GW ini adalah satu organisasi di bawah payung Gereja Bethel Indonesia. Tapi kan di lapangan sebetulnya kita nggak bisa pungkiri ini adalah pesaing-pesaing antara gereja satu dengan gereja yang lain. Dia bersaing untuk apa? Memenangkan jiwa, tanda kutip, di wilayah itu. Sehingga kalau terjadi persaingan antara gereja besar dengan fasilitas yang sangat banyak dan besar dibandingkan dengan katakanlah gereja kecil yang single church, maka memang tidak akan seimbang pertarungan ini. Karena itu menurut saya perlu dipikirkan ke depan bagaimana formulasinya supaya gereja besar bisa tetap membesar, tapi gereja kecil juga jangan jadi terancam dan mati, karena kasihan sekali. Banyak gereja-gereja kecil yang sudah digembalakan katakanlah puluhan tahun oleh gembala, lalu kemudian tiba-tiba akhirnya jemaatnya semuanya pindah ke gereja besar yang dibangun di sebelah itu, dan kita nggak bisa mungkin, namanya orang itu kan pasti cari fasilitas yang bagus mana, yang nyaman mana dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian jemaat yang sudah digembalakan puluhan tahun itu pindah rame-rame ke gereja besar yang sebelah. Yang terjadi adalah ya ada kepahitan dalam diri para gembala gereja kecil itu, kepahitan. Dan yang saya khawatirkan adalah jangan sampai mereka kepahitan lalu meninggal dalam kepahitan, lalu nanti masuk neraka. Ini kan mengerikan sekali itu. Makanya menurut saya sudah waktunya kita memikirkan formulasi baru, bagaimana caranya supaya tadi gereja besar itu bisa tetap makin membesar, dia makin berkembang, tapi gereja kecil juga bisa tetap berkembang sesuai dengan kapasitas yang ada gini. Katakanlah kita analogikanlah sekarang katakanlah di masyarakat umum. Misalnya katakanlah ada restoran-restoran besar seperti katakanlah McDonald's, lalu Kentucky Fried Chicken dan lain sebagainya. Itu ada marketnya sendiri, tapi ada warteg yang juga sama-sama hidup. Jadi warteg itu punya market sendiri, McDonald's punya market sendiri, KFC punya market sendiri. Nah, itu kan udah jelas mereka. Nah, hal yang sama menurut saya juga perlu dipikirkan di GW ini. Bagaimana caranya supaya yang besar tetap berkembang besar, tapi yang kecil juga tetap eksis, katakanlah begitu. Lalu kemudian ada identitas yang jelas satu sama lain, sehingga orang akan tahu, oh saya nih marketnya adalah ini, maka saya perkuat katakanlah diri saya dalam market saya ini, sehingga demikian tetap maju sama-sama, gitu kira-kira. Jadi mungkin para pemikir GW sudah mulai memikirkan ini secara serius. Pendeta Jabarlin Marbun sebagai seorang yang pernah menjadi orang nomor 1 di Gereja Bethel Indonesia mengatakan adanya kesenjangan di lingkungan Gereja Bethel Indonesia antara gereja lokal yang besar dan gereja lokal yang kecil dapat diselesaikan dengan menjadikan Gereja Bethel Indonesia Sinode Am. Realitasnya sekarang sebetulnya di GW ini kan sudah ada beberapa macam pola gereja. Katakanlah misalnya ada pola gerejanya Pak Niko, di mana Pak Niko adalah katakanlah gembalanya dengan keluarga besar. Nah, ini satu pola kan. Ada polanya Pak Arifin Rock, ada polanya Pak Rubin Adi juga yang punya keluarga besar, ada polanya Petamburan, lalu ada pola single church. Memang dia cuma sendiri aja, tidak ada yang membapai dan lain sebagainya. Menurut saya tinggal
kita serahkan kepada para peneliti kita, kata ahli Petamburan kan kita punya sekolah yang begitu mentereng sampai dokter kan. Kita suruh aja mereka teliti mana sih sebetulnya yang paling bagus tuh GWI. Tapi kalau saya pribadi katakanlah mendingan sudahlah yang sudah ada sekarang ini tinggal diatur saja. Yang keluarga besar, tetap GWI dia kan gitu kan. Lalu yang kecil juga tetap GWI dia. Ke depan menurut saya kalau toh mungkin apakah yang terlalu maju tidak, silahkan diteliti kan gitu. Bila perlu katakanlah GWI nanti menjadi semacam sinode am, jadi GGW, Gabungan Gereja Betel Indonesia, di mana masing-masing itu katakanlah bisa dikelola secara baik sehingga bisa maju. Karena gini juga kasihan juga kan, bisa katakanlah gini. Kalau kita buat contoh lah katakanlah, kan sebetulnya kan gereja seperti Pak Niko, gereja seperti Yosia, gereja seperti Pak Rubin, itu kan bisa menjadi gereja yang besar sekali seperti katakanlah GMS sekarang. Bisa itu berkembang seperti itu kan gitu kan. Masalahnya sekarang adalah kan mereka nggak bisa mengembangkan secara meluas dengan begitu luasa karena dia mesti memikirkan perasaan dari gereja sebelah yang dekat itu. Padahal mungkin gereja ini katakanlah tanpa mengecilkan perjuangan mereka udah sekian puluh tahun di situ, tapi jemaatnya cuma 20 orang kan gitu kan. Mau datang gereja besar di sini akhirnya nih nggak boleh, kata keluar fasilitas ada segala macam ada, tapi nggak boleh diikat gara-gara yang 20 orang tadi itu. Nah kalau ini sudah diatur, menurut saya gereja besar itu punya peluang juga untuk berkembang besar, gereja kecil juga tak bisa mengembangkan eksistensinya. Seperti yang tadi kan ada McDonald's, ada warteg. Apa pernah kita lihat katakanlah misalnya warteg misalnya merasa minder pada McDonald's dan KFC kan enggak kan? Malah sekarang katakanlah warteg sekarang mengembangkan dirinya menjadi sebuah pasar yang mulai dikelola makin bagus. Namun saya peran BPH itu justru di sini. Bagaimana caranya menata gereja-gereja kecil ini supaya gereja kecil ini bisa menata dirinya sehingga makin kuat dia melayani segmen pasarnya dia gitu kira-kira. Nggak usah mimpi akan menjangkau konglomerat kan gitu kan. Kalau kita hanya katakanlah misalnya gereja gang kecil, karena untuk katakanlah mengakomodir konglomerat itu ya butuh fasilitas besar. Kita harus realistis melihat situasi dan kondisi ini. Jadi menurut saya sih itu perlu dipikirkan. Sekali lagi ya, GBI ini bisa berkembang tanpa batas kalau dikelola dan dibangun sistem baru sesuai dengan konteks sekarang ini. Menurut saya gini, gereja otonom seperti yang GWI zaman dulu itu mungkin cocok untuk zamannya Omho dulu. Tapi sekarang sudah beda zamannya, beda eranya, maka mungkin perlu dikembangkan dengan pola sekarang. Sekarang ini pun dalam realitanya kan GWI ini kan sudah ada dua sistem sebetulnya. Ada sistem gereja lokal yang otonom, maksudnya adalah single church. Ada gereja otonom yang keluarga besar. Ini kan sudah nggak bisa lagi dipungkiri bahwa ini sudah ada. Dan di tata gereja pun sudah diakomodirkan bahwa ada gereja bahasanya dalam kapasitas besar. Kalau dia punya cabang di berapa provinsi, 7 provinsi kah itu dengan cabang sekian banyak itu sudah diakomodir. Sekarang tinggal dikembangkan aja sesuai dengan kondisi yang ada sekarang sehingga tidak terjadi katakanlah misalnya ya friksi dan katakanlah masalah-masalah sakit hati, kepahitan dan lain sebagainya. Itu akan terselesaikan karena memang semua orang sudah tahu bahwa sistem kita sekarang adalah begini. Daripada kita malu-malu katakan kita otonom. Lah pertanyaan yang otonom itu yang mana? Apakah single church itu? Apakah yang keluarga besar itu? Kalau keluarga besar itu disebut otonom, maka kemudian kan terjadi persaingan yang tak seimbang kan, antara gajah dan pelan begitu. Ini kan akan jadi masalah di lapangan. Ya saya rasa sih sudah waktu kita berpikir untuk sinode am itu.